Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Saat itu, ketika Ye Wuxiang meninggal dalam pertempuran melawan Kaisar Dewa Iblis, semua prajurit dari aliansi kuil telah mengenakan kain putih sebagai tanda berkabung. Dan karena pertempuran itu, kuil prajurit memperoleh status yang sangat tinggi. Namun sayangnya, sejak saat itu, tidak ada jenius lain dari skala Ye Wuxiang yang pernah muncul lagi di kuil prajurit. Ini adalah pertama kalinya Long Haoshen melihat patung Ye Wuxiang. Penampilannya tidak sehebat ketenarannya. Sebenarnya, dia terlihat agak dekat dengan orang biasa. Batu Ye Wuxiang miring, pedangnya dipegang secara horizontal di depannya. Samar-samar, semangatnya yang agung bisa dirasakan. Namun, setelah menontonnya untuk waktu yang singkat, Long Haoshen dengan ringan menggelengkan kepalanya. Ekspresi wajah Su Zhongliang berubah. Kapten Long, jadi kamu. Long Haoshen menghela nafas dengan sedih, sayang sekali patung ini tidak menggambarkan maksud pedang dari leluhur Ye Wuxiang. Patung itu tampaknya dekat dengan cangkang kosong. Sebenarnya, patung Ye Wuxiang ini sudah menjadi mahakarya, namun Long Haoshen mau tidak mau ingin terlihat lebih baik. Di lantai pertama Tower of Eternity, patung dari Slumbering Calamity, Holy Necromancer Elux, telah memberinya kesan kesempurnaan yang terlalu mengejutkan. Menggambarkan bahkan sikapnya yang kuat dan ekspresinya, itu pada dasarnya adalah reproduksi yang sempurna. Sebagai perbandingan, patung Ye Wuxiang ini secara alami tampak tidak sempurna. Dari mendengar kata-kata terakhir Long Haoshen, kesan baik yang dimiliki Su Zhongliang tentang dia tampaknya telah hilang sepenuhnya. Kapten Long, tolong jangan terlalu kritis terhadap patung pahlawan kuil prajurit kita. Jika tidak, bahkan jika Anda seorang pemburu iblis, saya akan tetap ingin menantang Anda, untuk mempertahankan kehormatan kuil prajurit kita. Long Haoshen tampak sedikit terkejut. Ini membuatnya menyadari bahwa kata-katanya memang cukup kasar. Maaf, saya harus meminta maaf kepada Anda. Aku terburu-buru. Hanya saja pada tahun-tahun itu, leluhur Ye Wuxiang disebut pedang 1000 tahun, namun sayang niat pedangnya tidak diungkapkan oleh patung ini. Jika ini bisa dilakukan, mungkin seseorang akan datang untuk mendapatkan pemahaman karenanya. Su Zhongliang menatap Long Haoshen dengan sungguh-sungguh, berpikir dalam hati bahwa anak muda ini benar-benar tulus. Sambil menghela nafas, dia menyatakan, akan terlalu sulit untuk membiarkan niat pedang Komandan Ye muncul di patung itu. Bahkan di masa itu, tidak ada seorang pun di faksi Komandan Ye yang benar-benar bisa meniru niat pedangnya, apalagi sekarang. Komandan Ye, Long Haoshen bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Zhongliang menjawab, Komandan Ye bukan hanya penguasa kuil prajurit kita, tetapi juga panglima tertinggi dari 3 pasukan di Benteng Tenggara. Semua leluhur memanggilnya sebagai Tuan yang terhormat. Long Haoshen mengangguk dalam diam, menjawab, Tuan Balai Su, apakah Anda tahu kapan saya bisa bertemu dengan kepala bangsawan kuil prajurit? Su Zhongliang terkejut, berpikir dalam hati, anak ini benar-benar ingin bertemu kepala. Tidakkah dia terlihat terlalu melihat dirinya sebagai karakter yang hebat? Long Haoshen secara alami mengantisipasi pikirannya, dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan, Hall Master Su, kali ini, saya datang ke kuil prajurit untuk 3 hal, dan di antara mereka, saya dapat meminta bantuan Anda untuk 2 hal. Tapi saya perlu bertemu dengan kepala kuil untuk hal yang paling penting. Su Zhongliang mengerutkan alisnya, saya khawatir bertemu dengan kepala kuil akan sedikit sulit karena dia sibuk dengan masalah. Long Haoshen menghadap patung tepat di depan, menyatakan dengan tenang, bagaimana jika saya mengatakan itu berhubungan dengan leluhur Ye Wuxiang? Apa? Su Zhongliang terkejut, terkait dengan Komandan Ye. Kapten Long, bisakah Anda memberitahu saya tentang apa ini? Long Haoshen tidak mencoba bertele-tele dan mengangguk, ini tentang saran yang baru saja saya berikan. Saya harus bisa mewujudkannya. Saya bisa menganugerahkan patung ini dengan niat pedang milik Komandan Ye. Petik 2. Su Zhongliang tersentak, dan tidak percaya apapun yang terjadi. Namun, dia tidak mempertanyakan Long Haoshen karena dia mengerti dengan jelas bahwa bahkan kapten dari pasukan perburuan iblis tingkat kaisar tidak mungkin melakukan lelucon semacam ini di kuil prajurit. Jika ini benar-benar lelucon,
tindakan ini akan sangat merendahkan kuil prajurit, dan tidak ada yang berani menanggung konsekuensinya. Kapten Long, kamu. Su Zongliang merasa tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Dia tentu berharap semua ini juga menjadi nyata, tetapi kapten jauh di depan matanya ini benar-benar terlalu muda. Long Haoshen mengangkat tangan kanannya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya baru saja tiba dengan pasukan saya dari kota suci. Saya tidak tahu apakah kuil prajurit Anda telah menerima berita tentang kebangkitan pedang surgawi, yang sebelumnya milik leluhur Ye, yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Su Zongliang jelas merasakan detak jantungnya sendiri semakin cepat. Tentu saja, dia mendengar hal itu, dan kuil prajurit telah mengirim kepala pembantu untuk menyelidikinya. Namun, ketika mencari keturunan Komandan Ye Weiyang, dia hanya mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak setuju untuk mengungkapkan identitas orang yang memperoleh pedang Komandan Ye. Jika orang itu mau, dia secara alami akan menghubungi kuil prajurit. Dia juga memberitahu mereka bahwa tuan baru yang diterima oleh pedang suci adalah seorang ksatria, oleh karena itu, tidak mungkin dia akan kembali ke kuil prajurit. Hal ini mengguncang petinggi kuil prajurit, tetapi karena Ye Weiyang adalah keturunan Komandan Ye, mereka tidak dapat memaksanya bagaimanapun caranya. Yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam mencari ksatria yang mewarisi Arya Dewi Cahaya milik Ye Wuxiang. Mereka sebenarnya bahkan melakukan kontak dengan kuil ksatria. Hanya saja, setelah beberapa bulan berlalu, orang itu tidak pernah menunjukkan dirinya. Sementara itu, mendengar Long Haoshen menyebutkan itu, keterkejutan Su Zongliang adalah seperti yang bisa dibayangkan. Su Zongliang melihat tangan kanan Long Haoshen yang tampak berwarna emas cemerlang memancarkan cahaya keemasan lembut. Itu terwujud dengan tenang, dan segera, niat pedang dingin melintas darinya. Pedang emas raksasa terangkat tinggi di atas kepalanya, manik-manik di ujungnya memancarkan cahaya terang. Niat pedang tidak hanya diproyeksikan dari pedang surgawi, tetapi juga dari tubuh Long Haoshen. Pada saat itu, keterkejutan Su Zongliang terlalu besar. Hanya dengan berdiri di sana, Long Haoshen memberinya perasaan yang tak tertandingi dari seorang pria menjadi satu dengan pedangnya. Faktanya, sebagai auxiliary Hall Master of the Warrior Temple, Su Zongliang telah melampaui 90.000 unit energi spiritual, berdiri sebagai pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8. Tapi tepat pada saat ini, dia benar-benar merasa tidak berarti di depan Long Haoshen. Bukan hanya dia, semua orang di aula kuil prajurit berhenti karena merasakan cahaya keemasan. Tentu saja, mereka tidak memiliki permusuhan. Itu adalah atribut cahaya, yang bukan milik musuh. Setelah itu, niat pedang yang meluap itu membuat semua orang merasa tumpul. Pada saat itu, mereka benar-benar merasakan kesalahpahaman. Seolah-olah sosok yang melepaskan semua cahaya itu benar-benar patung Komandan Ye. Tapi ini hanya sebuah objek. Perbandingannya terlalu intens. Niat pedang tirani itu tampaknya menembus kuil prajurit, dan sosok itu yang berbarengan sempurna dengan pedangnya tampak sangat tinggi. Selama tahun yang dia habiskan di pengasingan, kemajuan Long Haoshen menghancurkan bumi seperti yang bisa dibayangkan. Secara alami, dia tidak hanya menggantikan pedang suci Arya dari Dewi Cahaya, tetapi juga niat pedangnya. Sementara itu, dia berhasil menggabungkannya dengan pemahaman yang dia peroleh saat dia memukul mundur Ahbao saat kebangkitannya sebagai dewa pilihan. Sekarang, niat pedangnya sendiri yang terbentuk. Tidak diragukan lagi, ini dicapai dengan bantuan dari atribut besarnya sebagai dewa pilihan. Akurat berbicara, pedang niat Long Haoshen dipancarkan memiliki perbedaan khusus dari Ye Wuxiang bertahun-tahun yang lalu, dan juga pemahamannya tentang pedang jauh dari mampu dibandingkan dengan Ye Wuxiang pada waktu itu. Namun, di tangannya adalah Arya dari Dewi Cahaya, dan dia menerima bantuan dari niat pedangnya. Bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan semua orang yang hadir di kuil prajurit? Pertama kali Su Zongliang melihat Arya dari Dewi Cahaya, dia menunjukkan penghormatan prajurit terbesar sebagai etiket, sebelum setiap prajurit yang hadir segera mengikuti untuk memberikan penghormatan hormat mereka bersama-sama. Cahaya keemasan menghilang, dan Arya dari Dewi Cahaya menghilang kembali ke tangan Long Haoshen. Niat pedang pantang menyerah menghilang sesuai
dan terlihat bersemangat diarahkan Long Haoshen. Su Zongliang mengangguk dengan paksa, "Kapten Long, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera melapor ke kepala." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Long Haoshen tetap di tempat yang sama, melihat patung di depannya tanpa berbicara. Meskipun patung ini tidak mengandung maksud pedang dari pengguna pedang suci Ye Wuxiang, di dalam hatinya, Long Haoshen bisa merasakan aura keputusasaan yang bebas dan mendominasi yang dia miliki di medan perang. Samar-samar dia merasakan pemahaman yang berbeda tentang niat pedang padanya. Perjalanan ke kuil prajurit ini jelas bukan hanya untuk menangani kepala militer kota Star Seeker itu. Itu hanya beberapa tugas sampingan. Tujuan terpenting baginya adalah untuk menyampaikan niat pedang Ye Wuxiang. Itulah alasan utama perjalanannya ke kuil prajurit. Beberapa saat kemudian, selusin pria memasuki aula dari tangga. Di depan mereka ada seorang penatua yang mengenakan gaun emas tua. Penatua ini memiliki rambut perak yang mengejutkan, tetapi memberikan tekanan yang sangat besar, berdiri mendominasi seperti gunung. Su Zongliang dan yang lainnya, beberapa dari mereka memiliki kehadiran tirani, mengikuti di belakang sesepuh ini, dan langsung menuju ke Long Haoshen. Penatua dalam gaun emas mengungkapkan ekspresi bersemangat, menuju sisi Long Haoshen dengan langkah besar. Namun, seolah-olah dia tidak melihatnya, Long Haoshen masih menatap dengan sungguh-sungguh pada patung pedang 1000 tahun itu. Su Zongliang hendak mengatakan sesuatu, hanya untuk dihentikan oleh tangan sesepuh. Matanya berkedip dengan kemegahan yang luar biasa, dia menggumamkan beberapa kata yang menyuruhnya untuk tidak mengganggu Long Haoshen saat dia berdiri di dekatnya, mengamati pemuda tampan ini dengan cermat. Tidak kurang dari setengah jam kemudian, Long Haoshen tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan melangkah maju dengan kaki kirinya, saat tangan kanannya bergerak maju seperti sambaran petir. Tidak jelas, cahaya keemasan samar mengikuti gerakannya. Dengan perasaan yang sangat riang, desahan keluar dari mulutnya, dan seketika, suara mendesis yang tajam terdengar di seluruh aula. Desisan itu menghilang dalam sekejap, tetapi petinggi kuil prajurit yang berdiri di dekatnya masih dipenuhi dengan kejutan. Mereka dengan jelas merasakan kekuatan di tangan kanan Long Haoshen. Tanpa fluktuasi energi spiritual, itu hanya dipenuhi dengan niat pedang murni. Siapa pemuda ini? Kamu Long Haoshen. Penatua dalam gaun emas akhirnya berbicara, meskipun suaranya secara mengejutkan tampak sedikit bergetar. Long Haoshen ketakutan, menemukan bahwa orang lain berdiri di sisinya. Berbalik, dia kebetulan menghadapi sesepuh yang marah dalam gaun emas. "Senior, kamu." Di sisinya, Su Zongliang buru-buru berkata, "Orang ini adalah kepala kuil prajurit kami, kepala kuil Qiyu Yonghao." Long Haoshen menginjak tanah dengan kaki kirinya, menempatkan tinju kanannya di dadanya. Kapten Komandan kelas 64 Long Haoshen memberi hormat, kepala kuil. Setelah mengamatinya cukup lama, Qiyu Yonghao berbicara, "Kamu adalah putra dari sahabat lama Xingyu, bukan? Seperti yang diharapkan, seorang pahlawan muda. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa pedang surgawi Komandan Ye benar-benar memilih Anda sebagai tuannya. Bisakah Anda membiarkan saya melihat Arya dari Dewi Cahaya leluhur Ye?" Dia benar-benar merasa sangat tidak sabar. "Oke." Long Haoshen mengangkat tangan kanannya sekali lagi, dan ketika cahaya keemasan cemerlang itu muncul di depan semua pemimpin kuil prajurit, mereka semua terlihat bodoh, terutama pembangkit tenaga listrik yang lebih tua dari kuil prajurit. Mereka semua menangis di depan pemandangan ini. Di antara mereka, yang paling terpengaruh adalah kepala kuil prajurit, Qiyu Yonghao. Bos, akhirnya aku bisa melihat pedang sucimu lagi. Saya akhirnya melihatnya muncul kembali ke cahaya. Bos, mengapa pada saat itu Anda tidak mendengarkan bujukan saya? Anda menjadi pahlawan manusia dan pahlawan kuil prajurit. Tidakkah kamu tahu bahwa aku kehilangan kakak laki-laki yang baik ini pada waktu itu? Qiyu Yonghao bergegas maju, dengan kuat menggenggam Arya Dewi Cahaya. Dia bahkan kehilangan suaranya karena menangis tersedu-sedu. Semua pembangkit tenaga di kuil prajurit mengulangi tindakan yang sama seperti sebelumnya sekali lagi, memberikan penghormatan prajurit kepada pedang suci di tangan Long Haoshen. Merasakan kesedihan dan kenangan mereka,
Mata Long Haoshen berubah menjadi merah secara bertahap meskipun dirinya sendiri. Yang paling mengejutkan adalah bahwa Arya Dewi Cahaya di tangannya tampaknya telah memahami kata-kata Qiu Yonghao dan benar-benar mengeluarkan suara mendengung. Tampaknya pedang suci ini juga berkabung dengan kesedihan. Setelah waktu yang lama, Qiu Yonghao pulih dari kesedihannya, dan menghapus air mata di wajahnya. Penatua berambut perak ini menatap Long Haoshen dengan mata merah. Nak, apakah kamu datang secara khusus untuk mengembalikan pedang Komandan Ye? Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama kuil prajurit. Long Haoshen dengan ringan mengangguk, kepala kuil, kebetulan saya akan membahas topik ini. Pedang suci muncul kembali, dan memang sangat penting bagi kuil prajurit. Jadi, meskipun saya mendapatkan pengakuan dari pedang suci sebagai pemiliknya, saya ingin meminta persetujuan dari Anda dan semua senior dari kuil prajurit untuk menggunakannya sebagai senjata saya. Saya berjanji kepada Anda dan semua orang yang hadir di sini bahwa saya tidak akan membiarkan pedang suci leluhur Ye ini mengumpulkan debu di tangan saya. Qiu Yonghao tampak lamban. Meskipun dia merasa sangat bersemangat, dia masih menahan diri untuk tidak memaksakan masalah ini. Apa yang dia pikirkan adalah bahwa Long Haoshen mengembalikan pedang surgawi, tapi dia tidak terlihat siap untuk mengirimkannya. Ini berarti dia benar-benar memiliki niat untuk menguasai Arya Dewi Cahaya. Long Haoshen juga tidak tampak mengundurkan diri tetapi menunjukkan sikap kategoris terhadap pedang surgawi, sebagai pemilik sebenarnya. Long Haoshen, lalu untuk apa kamu datang hari ini? Qiu Yonghao bertanya dengan tenang. Long Haoshen menjawab dengan nada hormat, hari ini, saya datang untuk 3 hal. Yang paling penting adalah bahwa saya membutuhkan Anda dan kuil prajurit untuk menerima bahwa meskipun saya tidak dapat meninggalkan pedang suci di sini, saya ingin membiarkan niat pedang leluhur Ye tetap berada di kuil prajurit, karena ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milik Anda. Kuil prajurit. Qiu Yonghao terkejut, meninggalkan niat pedang Komandan Ye. Bagaimana Anda berpikir untuk melakukan ini? Dia merasa semakin ingin tahu tentang pemuda ini. Tentu saja, keinginan terdalamnya adalah melihat Arya Dewi Cahaya tetap di sini. Hanya saja dia jelas memahami posisi Long Haoshen untuk kuil ksatria. Han Qian menunjuk anak ini sebagai satu-satunya penerus kuil ksatria, yang berarti dia akan menjadi kepala kuil di masa depan dari kuil ksatria. Memaksanya untuk meninggalkan pedang suci bukanlah hal yang baik. Untuk mengatakan apa-apa tentang sisanya, orang tua itu tidak mudah ditangani. Long Haoshen melihat patung Ye Wuxiang, memberitahunya dengan suara yang dalam, Hall Master, jika Anda setuju, saya ingin meninggalkannya di patung ini, sehingga setiap pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit dapat melihatnya, dan mungkin mendapatkan beberapa pencerahan darinya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk kuil prajurit. Jika Long Haoshen mengatakan kata-kata seperti itu langsung ketika melihatnya, Qiu Yonghao pasti tidak akan melihat pemuda ini dalam cahaya yang baik. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Pada tahun-tahun itu, di antara begitu banyak pembangkit tenaga di kuil prajurit, tidak ada yang berhasil mengeluarkan niat pedang dari Komandan Ye. Tapi bagaimana dengan pemuda ini? Qiu Yonghao tidak tahu usia pasti Long Haoshen, tapi dia menduga dia bahkan belum berusia 20 tahun. Tapi tepat sebelumnya, niat pedang yang dilepaskan dari tangan kanan Long Haoshen telah sangat mengejutkan Qiu Yonghao. Dia benar-benar yakin bahwa bahkan Komandan Ye tidak bisa menunjukkan pencapaian seperti itu dalam permainan pedang pada usia ini. Pria muda ini seperti yang diharapkan jenius di antara para jenius. Setelah sedikit merenung, Qiu Yonghao perlahan berbalik, melihat para petinggi, dan bertanya dari mereka, apa pandanganmu? Seorang tetua yang tampak seusia dengan Qiu Yonghao menjawab dengan nada yang dalam, tidak pantas. Patung Komandan Ye sudah berdiri tak tersentuh selama ratusan tahun. Bagaimana itu bisa diubah begitu mudah? Ini bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Jika patung itu rusak, kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada ribuan prajurit dari kuil. Su Zongliang berbicara selanjutnya, kepala pembantu, saya percaya kita harus membiarkan dia mencoba. Long Haoshen berhasil menggantikan pedang surgawi Komandan Ye, dan ini sudah membuktikan kepercayaan pedang surgawi yang ditempatkan padanya.
Hanya dia yang mungkin bisa mendapatkan pemahaman yang berkaitan dengan maksud pedang Komandan Ye. Jika itu tidak akan berhasil, Penatua yang dipanggil sebagai kepala pembantu olehnya memotong dengan teriakan kategoris, apa yang harus dilakukan jika dia gagal? Bisakah kita menanggung kerugiannya? Sebelum melakukan sesuatu, Anda harus mempertimbangkan akibatnya terlebih dahulu. Kemudian, hanya jika kemungkinan terburuk dapat bertahan Anda dapat bertindak. Tidak diragukan lagi, Penatua ini dapat dianggap sebagai orang yang cukup konservatif. Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit mengungkapkan pandangan mereka, meskipun mayoritas tidak mau membiarkan Long Haoshen mengubah patung Ye Wuxiang tanpa diskusi lebih lanjut. Tentu saja, masalahnya bukan karena mereka tidak ingin niat pedang Komandan Ye muncul kembali, tapi hanya saja Long Haoshen masih terlalu muda. Di mata mereka, penerus Komandan Ye masih anak-anak. Bagaimana mungkin mereka merasa nyaman ketika membiarkan dia menangani tugas penting seperti itu? Melihat semua orang berdebat, Long Haoshen diam-diam menghela nafas, dan memberitahu Qiu Yonghao, kepala kuil, bagaimana dengan ini? Saya tidak akan bertindak langsung pada patung itu tetapi sebaliknya, Anda dapat membawakan saya sebuah batu besar, di mana saya akan mencoba untuk meninggalkan niat pedang dari Komandan Ye. Meskipun demikian, saya hanya bisa melakukan ini hari ini, karena kita harus segera meninggalkan aliansi untuk menuju perbatasan wilayah iblis untuk menjalankan misi. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Long Haoshen datang ke sini dengan tujuan awal untuk mendapatkan persetujuan dari kuil prajurit karena membiarkan dia memiliki Arya dari Dewi Cahaya, sambil melaporkan kembali ke kuil prajurit. Lagi pula, jika dia tidak memberikan pembenaran kepada kuil prajurit mengapa pedang suci ini tetap berada di tangannya untuk waktu yang lama, pasti akan jauh lebih rumit baginya untuk meninggalkan niat pedangnya di kuil prajurit, demi membuktikan kualifikasinya sendiri untuk mengendalikan pedang suci ini. Qiu Yonghao mengangguk dan menjawab, karena memang seperti itu, kami hanya bisa melakukannya. Namun, Haoshen, saya memiliki bantuan yang berani. Anda harus tahu bahwa Arya Dewi Cahaya benar-benar pedang suci yang sangat penting bagi kuil prajurit saya. Jika memungkinkan, kami masih berharap pedang suci tetap berada di kuil prajurit. Anda dapat memberikan kondisi apapun yang Anda inginkan, selama kami bisa. Kami akan memuaskan mereka dengan imbalan pedang surgawi. Qiu Yonghao bisa melihat bahwa jika dia tidak membahas topik secara langsung, Long Haoshen pasti tidak akan meninggalkan pedang surgawi di sini. Meskipun demikian, ini tidak mengejutkan. Siapapun akan melakukan hal yang sama, karena bagaimanapun juga ini adalah pedang suci yang kuat. Meskipun Qiu Yonghao dapat melihat bahwa pedang suci di tangan Long Haoshen belum sepenuhnya pulih dari tahun-tahun itu masih merupakan senjata ampuh tingkat legendaris. Siapapun yang memiliki pedang suci semacam ini tidak akan mudah diyakinkan untuk melepaskannya. Melihat ke Qiu Yonghao, Long Haoshen menggelengkan kepalanya, kepala kuil, aku tidak bisa. Arya of the Goddess of Light mengenali saya sebagai tuannya dan saya satu-satunya yang bisa menggunakannya. Saya pikir leluhur Ye tidak akan berharap melihat pedang sucinya terkubur di ruangan gelap. Aku akan membiarkannya berlari bebas di wilayah iblis dan membunuh musuh yang kuat untuk membiarkannya meminum darah iblisnya. Aku akan mengizinkan pedang ini untuk membiarkan kecemerlangan aslinya muncul kembali dan kemudian merekonstruksi jiwa pedangnya. Jadi, saya hanya bisa menolak permintaan Anda. Qiu Yonghao menyatakan dalam-dalam, bagaimana jika saya menukarnya dengan senjata tingkat epik? Juga dari elemen cahaya. Long Haoshen terguncang jauh di dalam. Dia jelas tahu arti dari peralatan epic tier yang dipegang. Faktanya, pembangkit tenaga listrik yang memiliki peralatan epic tier dalam kata itu semua dapat digambarkan sebagai diberkati dengan hak istimewa yang tak tertandingi. Alasan mengapa kuil ksatria bisa tetap menjadi kepala dari 6 kuil besar begitu lama adalah karena mereka memiliki alat-alat suci seperti tahta suci. Tapi kuil prajurit sebenarnya bahkan tidak memiliki alat suci, dan senjata di tingkat epik sudah menjadi senjata paling kuat yang bisa mereka keluarkan. Menurut pengetahuan Long Haoshen, kuil prajurit memiliki total kurang dari 5 peralatan tingkat epik. Tanpa ragu,
Peralatan apapun di tingkat epik akan menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Godaan itu tidak diragukan lagi sangat besar. Namun, Long Hao Shen masih menggelengkan kepalanya. Maaf, Kepala Kuil. Bagi saya, pedang surgawi ini bahkan lebih penting daripada alat surgawi. Saat menggunakannya dalam pertempuran, saya bisa merasakan sikap leluhur Ye pada saat itu. Tidak peduli apakah itu untuk meningkatkan kekuatan saya atau dorongan untuk keinginan saya, itu terlalu berharga bagi saya. Dan seperti yang baru saja kukatakan, sambil memegang pedang suci ini, aku pasti akan membiarkan kejayaannya di tahun-tahun itu muncul kembali. Anak muda, kamu terlalu sombong. Penatua yang dipanggil sebagai kepala pembantu melangkah maju dan tiba di sisi Qiu Yonghao, membiarkan tekanan besar menyelimuti Long Hao Shen. Orang-orang yang hadir semua pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit, dan meskipun mereka tidak bisa benar-benar bertindak melawan Long Hao Shen, memberinya beberapa tekanan masih mungkin. Di depan tekanan yang begitu kuat, wajah Long Hao Shen masih tetap tidak terpengaruh. Berdiri tegak, dia menyatakan dengan hormat, "Senior, saya tidak sombong. Saya hanya berbicara kebenaran. Kalau tidak, saya tidak akan muncul di kuil prajurit dengan begitu berani. Jika saya hanya menggunakan Arya dari Dewi Cahaya untuk berperang melawan iblis, saya khawatir kuil prajurit akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi saya sama sekali sebagai pemegang pedang suci ini. Hari ini, sepenuhnya karena ketulusan saya datang."